Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Arik Prasetyo, NIM 430302000027. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun materi yang saya pahami selama beberapa pertemuan, yaitu materi yang paling saya pahami yaitu mengenai perangkat keras komputer. Mengapa demikian? Karena menurut saya perangkat keras dalam komputer merupakan hal-hal yang mendasar, tetapi pengaruhnya sangat penting untuk kegunaan komputer itu sendiri. Apa pengertian dari perangkat keras komputer? Secara bahasa, perangkat keras komputer atau yang disebut dengan hardware berarti suatu komponen komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Secara umum, hardware diartikan sebagai suatu komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk mengoperasikan atau menjalankan suatu perintah yang telah diprogram di dalamnya. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan yang ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah atau brainware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras dalam komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada input device atau unit masukan. Yang kedua ada process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Yang keempat ada hacking storage atau unit penyimpanan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada peripheral atau unit tambahan. Yang pertama yaitu unit masukan. Adapun alat-alat dalam unit masukan, yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dalam komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu unit atau input device. Fungsi alat ini untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse dapat digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device. Mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse. Sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya, sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan juga tombol kanan. Lalu kemudian yang B yaitu unit pemrosesan. Ada 2 contoh. Yang pertama yaitu Power Supply Unit atau PSU,
Dan yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory. Kemudian yang poin C yaitu output device. Ada beberapa alat di dalamnya. Yang pertama yaitu monitor, yang kedua yaitu printer, yang ketiga yaitu speaker. Lalu poin yang D yaitu backing storage atau unit penyimpanan. Di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama yaitu perangkat simpan SASD. SASD disebut yaitu bahasa Inggrisnya yaitu Sequential Access Storage Device, merupakan perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Perangkat simpanan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Lalu yang kedua ada perangkat simpan DASD. DASD memiliki arti Direct Access Storage Device, merupakan perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contoh perangkat ini adalah disket. Lalu yang terakhir yaitu peripheral atau unit tambahan. Ada dua contoh, yang pertama yaitu modem dan yang kedua yaitu sound C. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi yang saya pahami selama pertemuan perkuliahan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.